Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi pengendalian internal dan resiko kendali. Pengendalian internal atau biasa disebut dengan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk memperoleh suatu pemahaman akan melibatkan prosedur-prosedur untuk 1. Memahami rancangan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan setiap pengendalian internal itu sendiri. 2. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan dalam operasi. Dalam pengendalian internal itu sendiri, ada prosedur audit yang digunakan auditor untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan komponen pengendalian internal. 2. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Dan terakhir yang ketiga, melakukan atas kegiatan perusahaan. Adapun 4 penilaian spesifik harus dibuat untuk tiba di pengendalian awal. 1. Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. 2. Menentukan risiko kendali yang telah dinilai didukung dengan pemahaman yang diperoleh. 3. Menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung. 4. Menentukan risiko pengendalian yang sesuai yang telah dinilai, mengidentifikasi sasaran audit yang terkait dengan transaksi yang ada. Dalam penguji pengendalian itu sendiri merupakan pengujian yang dilaksanakan sesuai rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya salah saji dalam suatu asersi laporan keuangan. Ada 3 hal yang perlu difokuskan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan. Yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun. Yang ketiga, siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Tipe pengujian pengendalian itu terdapat 2 tipe. Yang pertama, Concurrent Test of Control, yaitu pengujian pengendalian dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, atau biasa kita kenal dengan Additional or Planned Test of Control, yaitu pengendalian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada saat selama pekerjaan intern dan pada saat mendekati akhir tahun. Selanjutnya, auditor semestinya mengutamakan pelaksanaan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya, pengujian pengendalian dilaksanakan pada satu keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Tetapi, hal ini tidak selalu praktis. Penentuan risiko pengendalian dalam menentukan risiko pengendalian untuk setiap asersi, maka auditor perlu yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan tersebut relevan atau efektif. Yang kelima, mengevaluasi bukti yang diperoleh. Yang keenam, menentukan risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat dilakukan atas kelompok-kelompok transaksi dan atas saldo-saldo akun, walaupun pada dasarnya keduanya dapat saling terkait. Selanjutnya, hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Kaitannya antara pengendalian ruang lingkup audit adalah sangat erat. Apabila suatu perusahaan memiliki pengendalian internal yang lemah, maka risiko terjadi kesalahan, ketidakakuratan, dan juga kecurangan dalam perusahaan kemungkinan akan sangat besar. Dilihat dari sisi sebagai akuntan, kondisi tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar. Yang maksudnya adalah bahwa risiko tersebut dapat memberikan pendapat yang tidak sesuai kenyataan apabila dalam melakukan pemeriksaan tidak berhati-hati dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikan. Selanjutnya, audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko atau risk-based audit adalah metodologi pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkat korporasi.
Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko-risiko baik strategis maupun finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh organisasi. Risk-based audit ini memastikan bahwa seluruh tanggung jawab manajemen terhadap telah dilakukan secara efektif. Tanggung jawab manajemen yang utama termasuk memastikan secara internal kontrol telah memadai dan manajemen telah dilakukan dengan tepat, diikuti oleh berbagai fungsi dan unit kegiatan kerja di perusahaan. Nah, selanjutnya, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Nah, auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran untuk kompleksitas entitas serta sifat pengendalian intern entitas. Selanjutnya yaitu cara melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian intern. Nah, sini pertama yaitu dapatkan gambaran mengenai ICT yang ada di perusahaan secara teoritis. Pelajari accounting and operation manual. Yang kedua, pelajari bagian organisasi, job description dan job description. Yang ketiga, lakukan tanya jawab dengan petugas klien. Dokumentasikan dalam bentuk yang pertama internal control questionnaires, yang kedua flowchart, yang ketiga naratif atau memo. Nah, lakukan walkthrough, ambil 2 atau 3 dokumen, periksa apakah pemrosesannya sesuai dengan yang dijelaskan dalam A, B, dan C. Jika diperlukan sesuaikan dengan A, B, dan C. Buat kesimpulan sementara terhadap internal control klien. Yang pertama yaitu baik, excellent, good, atau sedang, atau lemah. Nah, jika kesimpulan sementara menyatakan internal control lemah, langsung lakukan substantive test yang diperluas. Jika L atau C baik atau sedang, buktikan dengan melakukan compliance test. Lakukan compliance test atau yang disebut dengan test of record transaction. Nah, untuk membuktikan, yang pertama, apakah internal control yang ada betul seperti yang digambarkan dalam A, B, dan C. Yang kedua, sistem dan prosedur yang digambarkan dalam A, B, dan C betul-betul diterapkan perusahaan. Tes dilakukan terhadap yang pertama transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas, yang kedua transaksi pembelian utang dan pengeluaran kas, yang ketiga pembayaran gaji, yang keempat jurnal voucher. Nah, sebelumnya perlu ditentukan cara pemilihan sampel. Yang pertama, judgment atau yang disebut random sampling, yang kedua block sampling, yang ketiga statistical sampling. Nah, baru selanjutnya itu buat kesimpulan akhir atau yang disebut dengan final evaluation terhadap internal control klien. Nah, jika internal control baik secara pemeriksaan substansif, tes bisa dipersempit. Jika internal control lemah, skop pemeriksaan harus diperluas. Nah, lakukan substantive test atau yang disebut dengan pemeriksaan atas kewajaran saldo, pos-pos laporan posisi keuangan, neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran pos-pos, laporan posisi keuangan, dan laba rugi komprehensif. Buat yang pertama daftar audit adjustment, yang kedua audit report, yang ketiga manajemen letter. Minta klien response national letter. Selanjutnya itu internal control questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh KAP karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab ya atau tidak relevan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, auditor harus menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan di ICQ kepada staf klien dan kemudian mengisi sendiri jawabannya. Jangan sekedar menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi. Nah, yang kedua, untuk repeat adjustment atau penugasan yang berikutnya, ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Nah, yang ketiga, ada kecenderungan bahwa klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian intern sangat baik. Nah, karena itu auditor harus melakukan compliance test untuk membuktikan efektivitas dan pengendalian intern klien. Asalnya itu pertanyaan-pertanyaan dari ICQ atau internal control questionnaires yang umumnya. Dan beberapa dia akan diajukan pertanyaan kepada klien dan ada jawabannya itu ya, tidak, atau tidak relevan. Nah, contoh-contoh pertanyaannya yang pertama yaitu apakah
terdapat bagan organisasi. Pertanyaan kedua, apakah terdapat job description? Yang ketiga, apakah pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab cukup jelas? Yang keempat, apakah terdapat internal auditor? Bila ya, apakah dibuat laporan pemeriksaan tertulis? Yang kedua, tugas wewenang dan tanggung jawabnya cukup jelas serta diikuti. Misalnya bertanggung jawab langsung kepada direksi dan tidak kepada chief accounting officer. Yang keempat, mempunyai staf yang cukup memadai. Kelima, mempunyai audit plan, audit program, dan audit working papers. Nah, yang kelima pertanyaannya itu apakah fungsi akuntansi terlepas dari fungsi berikut ini? 5.1 Pembelian, penjualan, produksi, pemberian kredit, penerimaan uang, pengeluaran uang, penyimpanan barang. Nah, pertanyaan selanjutnya, bila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pemilik atau persero atau famili yang dapat dipercaya, apakah ada uang jaminan? Bila ya, berapa besarnya? Nah, yang ketujuh, apakah tercegah kemungkinan kolusi antar karyawan yang mungkin merupakan famili? Yang ke-8, apakah karyawan yang menyimpan uang dan barang diberikan hak cuti serta dijalankan secara rutin? Pertanyaan ke-9, apakah fungsi pembukuan digilir secara periodik? Yang ke-10, apakah akta pendirian perusahaan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman? Yang ke-11, apakah terdapat petugas satpam yang memeriksa setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk lokasi perusahaan? Yang ke-12, apakah pengawasan terhadap cabang efektif? Yang ke-13, apakah terhadap staf tertentu yang memperhatikan agar asuransi selalu ditutup dengan cukup dan pada waktunya? 14, apakah penilaian atas aset dilakukan secara rutin dan dapat diandalkan untuk menentukan jumlah yang harus diasuransikan? Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap pinjaman uang harus disetujui oleh Dewan Komisaris? Apakah syarat perjanjian kredit selalu mendapatkan perhatian secukupnya? Apakah keputusan rapat persero, Dewan Komisaris, atau direksi dicatat, ditandatangani secara rapi? Bila tidak, apakah karena perusahaan dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga dan kerabat dekat sehingga berlaku kebiasaan tidak formal dan menurut kenyataannya memang dapat diterima? 18, khusus untuk perusahaan yang go public. 18 itu bila klien menggunakan jika independent register dan atau transfer agent. Yang A, apakah dilaporkan transaksi saham secara rutin? Yang B, apakah laporan tersebut dicocokkan dengan buku besar? 18.2, bila tidak digunakan jasa independent register dan transfer agent. Nah, yang A-nya, apakah surat saham disimpan oleh orang yang berwenang? Sebutkan siapa treasurer. Yang B, apakah surrender sertifikat segera dibatalkan dan didekatkan pada staff? Yang C, apakah penanda tanganan saham di muka tidak mungkin dilakukan? Yang D, apakah biaya materai diperhatikan pada saat mengeluarkan saham? 18.3, apakah buku catatan saham yang A-nya dibukukan secara up to date, yang B-nya dicocokkan dengan buku besar? Nah, di sini ada juga disebutkan yaitu kelemahan-kelemahan lain yang tidak tercantum pada pernyataan atas dan catatan lain atau catatan tambahan, kesimpulan penilaian baik, sedang, buruk, dan revisi kesimpulan dilampirkannya. Dan tantangan bagian bawahnya ada tantangan diisi oleh yang mengisi. Nah, selanjutnya yaitu bagian arus vouchernya. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian pembelian. Nah, bagian pembelian diawali dengan pembuatan surat permintaan bahan baku. Nah, kemudian surat pengeluaran bahan baku. Nah, nanti di akhirnya akan ada laporan pemakaian bahan baku. Nah, dari yang selanjutnya itu bagian gudang, yang dimulai dari bagian gudang. Nah, selanjutnya bagian administrasi umum dan bagian keuangan. Cara melakukan pemahaman dan evaluasi pengendalian internal yang ketiga adalah naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasanya dilakukan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Berikut adalah contoh dari naratif. Di sini terdapat beberapa prosedur, misalnya prosedur pembuatan arsip
voucher atau bukti kas keluar yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Di sini terdapat beberapa prosedur yang digunakan untuk pembuatan arsip voucher. Misalnya, berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem akuntansi, bagian utang membuat arsip voucher dan beberapa prosedur lainnya. Yang kedua juga ada prosedur pembayaran kas yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan juga ada prosedur pencatatan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bagian akuntansi atau bagian utang. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal entitas. Pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal, misalnya pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah, pengendalian internal dapat rusak karena kekeliruan dan kesalahan, pengendalian internal tidak efektif karena adanya kolusi, manajemen mengesampingkan pengendalian internal, dan biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.